Halo teman-teman, selamat datang di channel The Jack Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kajiman yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh sosok bersetelan kelepet cebanan ini? Sementara di dalam rusun, kewas cantik bernama Asa terlihat khawatir saat mendengar batuk TBC Ipus yang tidak kunjung sembuh. Dan di tengah kekhawatiran Asa yang hidup bersama si ibu setelah si ayah kabur dengan janda pengkolan, tuh berharap si ibu bisa segera sembuh dari penyakitnya. Lantas si ibu menceritakan cincin warisan yang nenek Asya berikan sebelum ia menikah, di mana menurutnya cincin tersebut merupakan benda berharga yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga sesaat kemudian, si ibu yang selalu merasa kesepian meminta Asa untuk kembali mengambil cuti. Namun, karena banyak pasien yang harus dirawat, Asa meminta si ibu untuk mengerti dengan keadaannya. Tapi bukannya mengerti, si ibu malah pundung dan merajuk. Terlebih si ibu merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Singkat cerita, 1 bulan setelah obrolan dengan si ibu, Asa yang baru bangun terlihat menyesal karena ketika itu ia tidak memenuhi keinginan ibunya sebelum meninggal. Rupanya firasat buruk yang si ibu ungkapkan merupakan pertanda dari si ibu yang kurang iman, yang sudah tidak bisa menahan tekanan batin hingga memutuskan untuk bodar. Hingga sesaat kemudian Asa yang tidak ingin larut dalam kesedihan langsung bersiap untuk pergi kerja. Di tengah perjalanan, seorang wanita cungkring bernama Rum tiba-tiba menyapa dan mengungkapkan jika akhir-akhir ini dirinya sering didatangi arwah si ibu yang berusaha berkomunikasi dengan Asa. Di malam harinya, Asa mempercayai ucapan Rum, terlihat bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah si ibu. Rum pun mengungkapkan jika lilin yang ingin nyalakan mati, Asa akan bisa berkomunikasi dengan si ibu yang akan merasuki tubuhnya. Saat Rum dirasuki arwah si ibu, Asya kembali teringat pada traumanya. Di keesokan harinya, saat Asya melakukan pengecekan ke bangsal, para perawat terlihat sibuk menggibai kondisi rekan mereka yang bernama Santi, di mana Santi mengalami sakit aneh setelah melakukan perawatan pada seorang konglomerat jompo bernama Pak Mail. Di mana menurut gosip dan cenah, Pak Mail sakit akibat pesugihan monyet. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, scene memperlihatkan kondisi Santi sebelum ia mengalami sakit aneh, di mana ketika itu Santi yang terbangun melihat keberadaan sosok aba-aba peot bersempak tuyul. Kembali ke masa sekarang, para perawat yang mendengar Asa akan menggantikan tugas Santi mengurus Pak Mail meminta Rama untuk membujuk Asa agar tidak menerima tugas itu. Akan tetapi, di sini merasa hal itu akan sia-sia karena Asa pastinya butuh duit dan sedang berusaha melupakan trauma atas kematian ibunya. Mendengar itu, Rama yang merasa khawatir langsung pergi menemui Asa. Saat bertemu kekasihnya, Rama yang mendengar gosip aneh tentang Pak Mail meminta Asa untuk mempertimbangkan hal tersebut, namun Asa hanya meminta Rama untuk tenang dan jangan overthinking. Tanpa Asa sadari, sosok si ibu terlihat jogrok memperhatikannya. Singkat cerita, setibanya di kediaman Pak Mail, ia pun disambut Ilham yang merupakan putra dari Pak Mail. Sesampainya di kamar Pak Mail, Ilham berkata jika ia terpaksa melakukan perawatan di rumah setelah biaya perawatan penyakit anesi tidak tercover BPJS. Lantas sebelum pergi, Ilham meminta Asa untuk tidak segan memberitahunya jika ada yang dibutuhkan. Singkat cerita, Asa terlihat membersihkan borok di punggung Pak Mail akibat 2 tahun rebahan di atas kasur. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini Asa berusaha menyuapi Pak Mail. Nanti susah loh sembuhnya.
Saat malam semakin larut, Asa yang video callan dengan Rama mengungkapkan keprihatinannya pada Pamail, yang mana Pamail sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari anak dan menantunya yang hanya menikmati kekayaan dari Pamail saja. Hingga saat Asa kebelet pipis, ia pun meminta Rama menunggu sebentar. Sesaat kemudian, Asa yang menyadari istri Pak Ilham terbangun langsung menutup teleponnya. Namun Rama yang sempat melihat penampakan aneh merasa was-was pada kondisi Asa. Di keesokan harinya, Asa pun penasaran saat melihat dua kuburan tak terawat di halaman rumah. Sontak Asa pun kaget saat melihat Pamail bisa berdiri. Namun setibanya di kamar, Asa hanya bisa pelongo-pelongo saat melihat Pamail sedang tertidur pulas. Sementara di sisi lain, Rama yang berusaha mencari tentang rumah Pamail terlihat mendatangi rumah Santi. Di tengah keanehan yang terjadi, Rama yang penasaran langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. San. Sontak, Rama pun syok parah saat melihat Santi sudah menjadi mayat sambil memegangi benda aneh. Setelah Santi dievakuasi, tim forensik memperkirakan jika Santi telah meninggal 1 minggu lalu. Mereka pun heran dengan kondisi mayat Santi yang terlihat ketakutan. Saat malam semakin larut, Asa pun terbangun saat merasakan helaian tangan dari kasar kepalanya. Apakah hanya sekedar mimpi? Singkat waktu, Santi pun kembali kesal saat lagi-lagi Pamail tantrum hingga membuat makanannya bau bazir. Melihat bungkusan aneh di kolong kasur, di sini Asa yang penasaran langsung mengambilnya. Saat Asa akan membuang sampah dan jimat yang ia temukan, ia pun heran saat melihat ritual aneh yang Pumil lakukan. Sementara di rumah sakit, Rama yang termenung di toilet tiba-tiba panik saat listrik tiba-tiba mati. Man. Untung saja lampu keburu menyala dan sosok hantu Santi menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, Asa yang terbangun pun syok parah saat menemukan 2 jimat yang ia buang kini berada di kolong kasurnya. Khawatir hal buruk akan terjadi, Asa langsung memotong untuk ia diperlihatkan pada Barum. Di siang harinya, Asa dan Rama terlihat mendatangi gubuk Barum. Hingga sesaat kemudian, Barum yang baru selesai menjemur ikan asin langsung mengajak Asa dan Rama masuk. Di dalam gubuk derita, Asa pun menunjukkan foto jimat yang ia temukan. Melihat hal itu, Barum merasa yakin jika jimat tersebut merupakan media santet yang dilakukan oleh keluarga Pamail sendiri. Lantas Barum langsung memberikan secari kertas mantra yang harus Asa baca saat melakukan ritual pemusnahan jimat tersebut. Setelah mendapat tutorial penangkalan ran, di sini Rama yang akan mengantar Asa seolah menanam curiga pada gelagat Barum. Akan tetapi Asa yang sempat mendapat bantuan dari Barum tidak percaya begitu saja. Di malam harinya, setelah membakar jimat santet, Asa langsung membaca mantra. Menyadari ritual pembakaran yang Asa lakukan, Bumia langsung membacoti Asa dan memintanya untuk fokus pada pekerjaannya saja. Asa pun diminta untuk tidak ikut campur pada urusan keluarganya. Saat malam semakin larut, Asa pun terbangun saat mendengar suara almarhumah ibunya. Dirasa si ibu sedang memberikan petunjuk, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Meski mencium bau busuk tapi nggak kepo, nggak horor, Asa pun menyadari jika ruangan ini digunakan sebagai tempat ritual, langsung mengambil beberapa foto untuk ia tunjukkan pada Barum. Sementara itu, Rama yang tertidur langsung terbangun saat kakinya menendang sesuatu.
Lagi-lagi mimpi. Akan tetapi Rama langsung panik saat menemukan bungkusan aneh. Di tengah ketakutan, Rama yang tak ingin hal buruk terjadi langsung membuang bungkusan tersebut. Di keesokan harinya, Mia yang mencium bau busuk bergegas pergi ke kamar mertuanya. Di saat itu pula Ilham langsung panik saat mendengar teriakan istrinya. Setibanya di kamar, si ayah Mia yang mengetahui keluarga suaminya melakukan pesugihan meminta Ilham menjelaskan semuanya. Terlebih selama ini ia sudah capek melakukan ritual rutin untuk memagari rumah ini dari serangan gaib. Lantas karena Ilham hanya menggebuk, Mia langsung menghubungi Mbah Tarto. Singkat cerita, Mia dan Ilham terlihat menyambut Mbah Tarto dan rombongannya. Hingga saat Mbah Tarto berkeliling, ia merasa pagar gaib di rumah ini mulai melemah, langsung melakukan ritual tambahan. Sementara di sisi lain, setelah Rama menerima foto dari Asa, ia pun bergegas menemui Mbak Rum di dalam gubuk. Setelah Mbak Rum melihat foto tersebut, ia pun meyakini jika keluarga Pak Mail merupakan pelaku dari pesugihan bernama Kandang Bubrah, di mana si pelaku pesugihan diharuskan melakukan renovasi di rumahnya secara berkala sebagai syarat, karena kalau tidak si iblis akan mengambil anggota keluarga pesugihan sebagai tumbal pengganti. Kemudian Rama pun menunjukkan foto si dukun yang Asa kirimkan. Melihat hal itu sontak membuat Mbak Rum panik, terlebih ia merasa jika si dukun akan melakukan perjanjian baru dengan si iblis. Dan menurutnya si iblis akan datang setiap 8 tahun sekali untuk menagih tumbal. Sejalan apa yang Mbak Rum ucapkan, Ilham yang baru sampai di kamar si ayah memberitahu Mbak Tarto jika 3 tahun lalu si ibu tewas tepat 8 tahun semenjak kematian kakaknya. Dan sejak saat itu si ayah memutuskan untuk menutup ruang ritualnya. Di saat itu pula Asa yang kepo langsung mengambil HP dan mengikuti mereka ke ruang ritual. Kembali ke gubuk, Barum pun meyakini jika sosok iblis yang terkurung di ruang ritual Pamail bukan iblis sembarangan, apalagi iblis kini telah meminta tumbal manusia. Tak cuma itu, saat ini si iblis sedang bersiap menuntut balas atas apa yang Pamail lakukan. Namun kali ini si iblis yang lemah membutuhkan wadah untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, Mbah Tarto sampai di rumah tempat ritual. Ilham pun mengungkapkan jika sejak penutupan tempat tersebut, si ayah mengalami sakit aneh yang membuatnya hanya bisa rebahan di atas kasur. Mendengar hal itu, Mbah Tarto yang melihat tangkurap kerbau di tempat tersebut terlihat berusaha berkonsentrasi mencari keberadaan si iblis. Saat Asa kerasukan, Mbak Rum meminta Rama untuk pergi ke rumah Pamail dan memberikan secarik mantra yang harus dibaca untuk menggagalkan ritual tersebut. Kembali pada Mbak Tarto, melihat si iblis merasuki Asa, ia pun bersiap payuan adu mekanik. Setelah melakukan jurus Tanggudin, di sini Mbah Tarto berhasil mengeluarkan si iblis. Akan tetapi Mbah Tarto yang menyadari malam ini adalah malam Jumat Kliwon, meminta Ilham dan Mia menyiapkan beberapa sesajen untuk memperkuat pagar goib di tempat tersebut. Di malam harinya, saat Mbah Tarto sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Pamail yang terlihat kesakitan. Di saat itu pula Rama yang baru sampai langsung melakukan jurus maling kutang. Di tengah ritual pagar goib, Rama langsung mengajak Asa membaca mantra yang Mbak Rum berikan. Om ring pracimas ambagi ing ulun pepunden leluhur aman itu maranda tengkar. Akhirnya ritual penangkal yang Rama dan Asa lakukan berhasil merusak pagar gaib yang Mbah Tarto buat, hingga Rama yang akan kabur pun panik saat mendengar suara orang-orang yang datang. Dikasih air putih aja terus. Pak Tarto, terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Sontak Rama pun syok
Saat mengetahui jika Asa dan dirinya dimanfaatkan Barum untuk merusak pagar gaib di rumah ini, di tengah kepanikan Rama pun berniat untuk menggagalkan ritual jahat yang akan Barum lakukan. Namun di saat itu pula Barum yang menyadari pagar gaib di rumah Pamail sudah jebol, terlihat bersiap melakukan ritual untuk mengirim santet ke rumah tersebut. Sementara itu, di tengah kondisi Puyeng, tiba-tiba Asa mendengar suara ibu yang memanggil. Asa yang terkena tipu muslihat iblis terlihat berjalan mendekati sosok ibu yang meminta tolong. Di saat itu pula, Mia yang terbangun langsung beranjak saat mendengar suara aneh dari loteng. Tanpa diduga, Asa yang kembali dirasuki iblis berhasil membuat Mia terbunuh bebas. Dia shock parah saat menyadari Mia telah tewas. Di tengah kesedihan, Ilham yang mendengar si ayah tertawa puas berniat untuk menghabisinya. Sontak, Pak Mail pun sedih saat melihat anaknya Modar menjadi tumbal iblis. Kembali kepada Rama, ia pun langsung mencari keberadaan Barum. Lantas sambil menunjukkan jimat, Rama mendesak Barum untuk mengungkapkan rencana jahatnya. Saat rencananya terbongkar, rupanya Barum sedang merebut iblis Kajiman yang Pak Mail punyai. Dan di sini karena Asa dan juga Rama itu setelah bongkar pagar gaib, lalu tiba-tiba melihat Rama berusaha kabur, Barum menjadikan Rama sebagai tumbal, langsung membiusnya dengan trunyan yang dia bakar. Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Tenang ya. Setelah melakukan ritual, Mbak Rum langsung menggunakan motor Rama untuk pergi ke rumah Pamail. Sementara di tempat ritual, Asa yang berkuasai iblis terlihat memandikan Pamail dengan pertalit. Saat tubuh Pamail hangus terbakar, Asa yang terlepas dari pengaruh si iblis pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi. Di saat itu pula, Barum yang baru sampai bisa dengan mudah menerobos masuk ke dalam rumah Pamail. Setelah melihat kengerian yang terjadi di sini, Barum langsung memulai ritualnya. Tanpa diduga, demi mendapatkan kesaktian, dia menjadikan kepala Rama sebagai persembahan pada si iblis. Di saat itu pula, Asya pun sok parah saat melihat ayangnya dijadikan tumbal. Setelah persembahannya diterima oleh si iblis, Mbak Rum langsung mengambil pusaka keris mini yang Kajiman tinggalkan. Hingga setelah ritual berakhir, Mbak Rum langsung mengambil Asa yang terlihat trauma dengan apa yang terjadi. Kemudian scene kembali memperlihatkan pertama kali Asa bertemu dengan Mbak Rum, di mana ketika itu Asa ingin bertemu dengan si ibu, berjanji akan membantu Mbak Rum untuk menjalankan rencana tersebut. Rupanya dari awal Asa telah mengetahui niat jahat Mbak Rum, di mana ia rela menjadikan Rama sebagai tumbal agar bisa kembali bertemu dengan si ibu. Sungguh wanita yang sangat kejam. Singkat cerita, sepulangnya ke gubuk derita, Mbak Rum yang telah mendapatkan pusaka keris mini terlihat bergemas untuk berpetualang. Lantas meski cuaca cerah, namun karena si produser berusaha memberitahu siapa sosok misterius, di sini di awal film tadi Mbak Rum terlihat pergi menggunakan mantel kelebet tersebut. Di saat itu pula Asa yang pulang ke apartemen terlihat sumringah saat mendengar suara batuk si ibu.
Nauzubillah min dalik, meski ibu terlihat seperti zombie, namun persekutuan yang Asa lakukan berhasil membuat si ibu teredotensi dan film pun berakhir. Nah, gimana nih, seru ya teman-teman? Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa nih untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.